Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah 1.905 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang ada. Sebagai negara kepulauan terbesar, tentu Republik Indonesia membutuhkan pertahanan yang kuat. Indonesia sendiri terletak di Indo-Pasifik yang sangat strategis dan juga dinamis. Karena itulah, Indonesia tak luput dari berbagai resiko dan potensi ancaman yang berbahaya. Disinilah Tentara Nasional Indonesia berperan sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Agar siap menghadapi ancaman yang semakin kompleks, Tentara Nasional Indonesia membentuk pasukan elit dan pasukan khusus yang disegani dunia. Sekarang saya sudah berada di Markas Komando Operasi Khusus TNI atau Kopsus TNI yang tepatnya di Cilangkap, Jakarta. Kopsus TNI sendiri merupakan pasukan khusus yang terdiri dari 3 matra, yaitu matra darat, laut, dan juga udara. Saya Ajeng Galuh Kinantan, selamat datang di Cerita Militer episode Kopsus TNI, spesial konferensi tingkat tinggi G20. Memperkuat pengamanan dan penjagaan negara merupakan salah satu upaya Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya ancaman yang membahayakan kedaulatan Indonesia. Seperti ancaman global, yaitu aksi terorisme yang terus berkembang. Karena itu, atas perintah Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI membentuk satu unit komando pasukan elit TNI, yakni Komando Operasi Khusus TNI. Diresmikan oleh Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada tanggal 30 Juli 2019, Kopsus TNI merupakan komando dari pasukan khusus 3 matra, yaitu matra darat, laut, dan udara. Kopsus TNI sejatinya dibentuk untuk penanggulangan terorisme, yakni sebagai penangkal, penindak, dan juga pemulih. Komandan pertama Kopsus TNI adalah Majen Purnawirawan TNI Rohadi yang menjabat dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Lalu, tongkat estafet tersebut diterima oleh Majen TNI Richard Taruli Horja Tampu-Bolon sebagai Komandan kedua Kopsus TNI sejak tahun 2020 hingga 2021. Kini, kepemimpinan Kopsus TNI berada di bawah Majen TNI Joko Purwoputranto yang menjabat sejak tahun 2021 hingga hari ini. Yang saya tahu, Kopsus TNI ini umurnya tergolong masih muda ya Pak? Muda. Yaitu baru diresmikan tahun 2019, betul? Nah, boleh diceritakan Pak bagaimana awal mula terbentuknya Kopsus itu Pak? Wah, itu pertanyaan yang bagus juga itu. Memang banyak masyarakat yang mungkin belum terlalu familiar dengan nama Kopsus itu ya. Jadi memang ada bagusnya kalau saya mulai menjelaskan, menjawab pertanyaan itu. Jadi meskipun Kopsus itu umurnya terbilang masih muda, sekitar 3 tahunan lah sejak dibentuk pada tahun 2019, benar tadi kata Mbak Ajeng. Tapi rencana atau wacana pembentukannya itu sudah sejak beberapa tahun sebelumnya. Dan itu juga didorong dari kebutuhan sebenarnya, kebutuhan organisasi. Karena berdasarkan sejarahnya juga operasi khusus itu pernah terjadi dan waktu itu memang belum terbentuk pasukan yang bisa digerakkan langsung di bawah Panglima TNI. Artinya Kopsus itu dibentuk karena melihat sejarah dan juga proyeksi ke depannya seperti apa. Oleh sebab itu akhirnya terbentuk. Apabila ada muda akan kami tembak mati.
beberapa kejadian di dalam sejarah seperti kasus yang terjadi di Don Muang, itu tahun 1981 itu ya, pembajakan dari kelompok teroris Indonesia di Thailand. Terus kemudian waktu itu Kopassus pun sebenarnya belum mempunyai pasukan penanggulangan teror seperti yang sekarang ini. Terus kemudian yang lebih baru lagi ada pembajakan Sinar Kudus, NV Sinar Kudus di perairan Somalia. Nah itu pun juga diperlukan suatu operasi khusus. Nah waktu itu Koopsus juga belum terbentuk, jadi waktu itu dibentuk Satgas, namanya Satgas Merah Putih. Itu adalah salah satu dan dari beberapa alasan kemudian akhirnya Koopsus perlu dibentuk, dan akhirnya seperti yang kita tahu sejak 3 tahun yang lalu lebih kurang kita sudah efektif, walaupun kita tahu masih banyak kekurangan dan akan terus diperbaiki dari sisi personel, dari sisi perlengkapan juga terus-menerus mendapatkan perhatian dari Panglima yang sebelumnya yang membentuk, kemudian Panglima sekarang Pak Andika juga melakukan hal itu. Selalu diperbaiki, bukan hanya dari sisi organisasi, ya, sekarang juga kita sedang melaksanakan validasi organisasi, itu untuk menjawab prediksi ataupun kemungkinan tantangan ke depan yang kita juga harus bisa antisipasi sejak dini, kira-kira begitu. Jadi memang sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Dari Satgas Merah Putih itu, terus baru diresmikan tahun 2019 hingga akhirnya menjadi Kopsus TNI. Kalau tugas pokok dan fungsi dari Kopsus TNI ini sendiri apa saja, Pak? Jadi memang perlu saya jelaskan juga bahwa kadangkala begini, Kopsus TNI itu seolah dipandang sebagai satuan penanggulangan teror TNI. Karena mungkin di Polri ada Densus 88. Kemudian kalau TNI, ada Koopsus TNI. Memang kita mempunyai kapasitas untuk melakukan penanggulangan teror, tetapi sebenarnya kami tidak ingin mempersempit tugas Koopsus itu hanya menjadi spesialisasinya di penanggulangan teror. Karena operasi khusus itu tidak hanya penanggulangan teror. Beberapa operasi khusus bisa kita laksanakan juga, sehingga sesuai dengan nama Koopsus itu adalah Komando Operasi Khusus, sehingga semua jenis operasi khusus bisa dilakukan oleh Koopsus TNI. Yang termasuk misi dan operasi khusus sendiri itu kira-kira yang seperti apa sih, Pak? Jadi salah satunya adalah operasi penanggulangan teror, kemudian operasi pembebasan sandera, kemudian di situ ada recon, ada kegiatan yang lebih spesifik lagi, misalnya kita mendapatkan tugas untuk melaksanakan operasi di wilayah Poso seperti beberapa waktu yang lalu. Iya, betul. Itu kan operasi khusus juga. Itu untuk menumpas gerakan atau kelompok teroris di wilayah itu. Jadi itu beberapa dari istilah operasi khusus yang bisa dilaksanakan dan sudah pernah dilaksanakan oleh Koopsus. Kalau Kopsus TNI ini sendiri merupakan satuan TNI gabungan dari Trimatra ya, Pak? Yaitu dari darat, laut, dan udara. Satuan-satuan apa saja sih, Pak, yang berada di bawah naungan Kopsus TNI ini?
mungkin bukan dalam arti di bawah naungan seperti kita menjadi mengkomandoi secara langsung gitu ya. Karena jadi perlu dijelaskan juga bahwa Koopsus ini di bawah Panglima TNI. Kewenangan Panglima TNI itu adalah penggunaan kekuatan. Nah, sementara satuan-satuan khusus tadi itu berada di angkatan yang dibina oleh kepala staf angkatan masing-masing. Sementara kami ini di bawah Panglima TNI adalah yang menggunakan kekuatannya. Sehingga sebagai contoh misalnya kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan latihan penanggulangan teror misalnya. Nah, kita karena judulnya adalah penanggulangan teror, maka satuan-satuan yang mempunyai kualifikasi penanggulangan teror kita gunakan. Dalam hal ini seperti Sat 81 dari Kopassus, Denjaka dari Marinir, kemudian Den Bravo dari Kopasgat. Tapi sekali lagi, operasi khusus bukan hanya kita berbicara tentang penanggulangan teror. Dan satuan khusus dalam hal ini bukan hanya 3 tadi yang saya sebutkan. Karena bisa saja di Kostrad ada Taipur, itu juga pasukan khusus. Oh, itu bisa juga. Ya, terus kemudian pendukung seperti pilot heli, pesawat yang bisa kita gerakkan untuk melaksanakan operasi malam hari misalnya. Itu juga karena memerlukan latihan khusus, maka juga bisa kita sebut sebagai bagian dari pasukan khusus. Dan pada saat kita gunakan dalam latihan ataupun pelaksanaan tugas sebenarnya, kita pun juga akan didukung oleh unsur-unsur itu. Jadi tidak hanya dari satuan yang tadi saya sebutkan, tapi ada unsur laut lain yang misalnya bisa mendukung kapal cepat ataupun pesawat ataupun heli yang dibutuhkan untuk melaksanakan operasi khusus, kita pun juga akan minta secara berjenjang, itu nanti akan di bawah kendali Koopsus dalam hal ini. Ingin miliki official merchandise dari program Cerita Militer? Jawab pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu di Instagram @CeritaMiliter_KompasTV. Dalam melaksanakan operasi khusus, tentu membutuhkan kecepatan dan keberhasilan yang tinggi guna melindungi wilayah Indonesia. Karena itu, pasukan yang tergabung dalam Kopsus TNI pun tidaklah main-main. Mereka adalah para personel pasukan elit yang berasal dari 3 matra, di antaranya Satuan 81 Kopassus dari Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara dari Angkatan Laut, dan Satuan Bravo 90 Kopasgat dari Angkatan Udara. Jika dilihat dari seragam dan atributnya, masing-masing pasukan khusus ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seperti prajurit Sat 81 Kopassus yang identik dengan baret berwarna merah dan seragam loreng abu-abu. Prajurit Denjaka menggunakan seragam biru tua dengan baret ungu. Sedangkan prajurit Sat Bravo 90 Kopasgat menggunakan seragam hitam dengan baret jingga. Satuan 81 Kopassus memang betul. Dulu pada saat pembentukan pertama kali itu bernama Detasemen 81. Yang mana dulu dibentuk oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Pada saat itu yang menjadi komandan pertama juga. Kemudian wakil komandannya juga Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menhan. Dulu pembentukannya terinspirasi daripada kejadian penyanderaan ataupun pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Woyla di Thailand. Tugas dan fungsi Satuan 81 Kopassus yaitu melaksanakan operasi khusus yang merupakan bagian
yang harus dimiliki kemampuannya secara teknis maupun taktik sesuai dengan doktrin operasi khusus, yaitu dilakukan oleh pasukan khusus yang terlatih, terdidik, dan juga diperlengkapi secara khusus, yang mana kita adalah bagian daripada Kopassus TNI AD yang sudah banyak melaksanakan tugas operasi untuk menjaga kedaulatan maupun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu Kopasanda berhasil melakukan operasi khusus secara cepat dan berhasil untuk membebaskan sandera ataupun mengatasi pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Thailand waktu itu tahun 1981, dan itu juga menjadi tonggak sejarah pembentukan satuan ini menjadi satuan yang salah satu tugas pokoknya adalah mengatasi aksi teror. Salah satu keberhasilannya yaitu juga pada saat pembebasan sandera di Mapenduma, Papua. Waktu itu Bapak Prabowo Subianto langsung juga memimpin operasi tersebut, yaitu membebaskan sandera daripada ekspedisi Lawrence. Kemudian pada tahun 2011, Satuan 81 Kopassus juga terlibat langsung dalam operasi pembebasan kapal Sinar Kudus di Somalia. Kemudian juga terakhir kami juga terlibat langsung melaksanakan operasi khusus di daerah Poso, yang mana memang tugasnya adalah mengatasi aksi-aksi teror yang terjadi di sana, dan berhasil mendapatkan ataupun melumpuhkan banyak tokoh-tokoh teroris di Poso waktu itu. Denjaka merupakan satuan gabungan antara prajurit Komando Pasukan Katak dan juga Batalion Intai Amfibi. Selain harus memiliki fisik yang kuat, prajurit Denjaka juga diharuskan memiliki IQ yang tinggi. Hal tersebut agar prajurit dapat dengan cepat mengatasi masalah, terutama terkait dengan misi penyusupan di medan operasi. Prajurit Denjaka memiliki kemampuan bergerak ke sasaran melalui lintas udara, lintas bawah air, dan lintas air senyap. Karena kemampuannya tersebut, personil Denjaka pun lekat dengan julukan Hantu Laut. Di mana pada tahun 1980-an terdapat maraknya aksi teroris di wilayah Indonesia, tidak hanya di darat dan bahkan juga di laut. Oleh karena itu, pimpinan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Laut, menganggap perlu dibentuknya suatu satuan khusus yang bertujuan untuk menangani aksi teror di laut. Sehingga pada tahun 1982, tepatnya pada tanggal 4 November, dibentuk pasukan khusus laut atau Pasusla, di mana personil dari Pasusla ini direkrut dari pasukan terpilih dari Taifib maupun Kopaska. Dengan berjalan waktu, pada tanggal 13 November 1984, Pasusla berubah nama menjadi Detasemen Jala Mangkara. Kemudian untuk tugas dan fungsi Denjaka sesuai dengan Perkasal, bahwa tugas dan fungsi Denjaka itu adalah untuk membina kemampuan dan kekuatan pasukan Denjaka dalam rangka melaksanakan aksi teror, melaksanakan aksi-aksi operasi klandestin dan juga operasi sabotase, serta tugas-tugas khusus lainnya atas perintah Panglima TNI.
Oke, kita lihat sendiri bahwa di belakang saya ini adalah prajurit Denjaka terbaik. Ya, ini saya jelaskan bahwa untuk menjadi seorang prajurit Denjaka tentunya tidak gampang dan tidak mudah. Butuh seleksi, butuh proses dan lain sebagainya. Untuk Denjaka itu sendiri, itu embrionya adalah dari komando pasukan Katak dan Taifib. Direkrut hingga menjadi seorang Denjaka dengan tentunya melalui pendidikan khusus seperti penanggulangan teror aspek laut. Nah, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Denjaka mulai dari timpur, timban dan sebagainya itu semua punya kualifikasi masing-masing. Dan salah satu kemampuan setiap prajurit Denjaka adalah dia memiliki kemampuan tentunya selam tempur, kemudian juga kemampuan operasi-operasi tempur di darat, di perkotaan maupun di laut, maupun di hutan. Kemudian juga Denjaka dibekali kemampuan terjun tempur atau free fall. Kemudian di sisi lain juga semua prajurit Denjaka ini harus memiliki kualifikasi menembak dengan strata istimewa. Sejak terbentuknya Denjaka pada tahun 1982, untuk operasi dalam negeri itu sendiri sebagai contoh operasi-operasi pemberantasan pemberontak di Aceh pada saat itu, kemudian juga operasi di Timur Timur juga Denjaka dilibatkan. Kemudian pada tahun 2016 Denjaka juga dilibatkan dalam pemberantasan kelompok teroris Santoso yang ada di Poso. Itu untuk operasi-operasi dalam negeri dan masih banyak operasi-operasi dalam negeri lainnya. Untuk operasi luar negeri, Denjaka juga dilibatkan dalam operasi perdamaian dunia yang tergabung dalam UN Peacekeeping Force. Kemudian pada tahun 2010 yang lalu juga Denjaka dilibatkan dalam operasi pembebasan Sinar Kudus di Somalia, di mana pada saat itu kapal MV Sinar Kudus dibajak oleh perompak Somalia dan Denjaka ada sebagai leading sector untuk memberantas perompak Somalia, kemudian menyelamatkan seluruh sandera dan membawa kembali kapal MV Sinar Kudus ke Indonesia. Satuan yang sering disebut Special Forces of Indonesian Force ini merupakan satuan khusus yang dimiliki oleh Angkatan Udara. Sat Bravo 90 Kopasgat merupakan satuan pelaksana operasi khusus Komando Pasukan Gerak Cepat. Seluruh prajurit Sat Bravo Kopasgat diseleksi dari prajurit terbaik lulusan Komando Kopasgat. Kemampuan yang dimiliki prajurit Sat Bravo 90 pun tidaklah main-main. Mulai dari kemampuan intelijen, tempur hutan dan kota, sabotase bawah air, hingga penanggulangan aksi terorisme dan bajak udara. Satuan Bravo 90 Kopasgat ini lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1990. Awal berdirinya adalah berdasarkan suatu pemikiran akan kebutuhan pasukan khusus, kehadiran pasukan khusus yang mendukung tugas dan misi dan visi TNI Angkatan Udara, khususnya dalam operasi khusus. Untuk itu kehadiran Satuan Bravo 90 Kopasgat ini diperlukan untuk mendukung tugas-tugas operasi khusus TNI Angkatan Udara. Bravo sendiri berarti terbaik, di mana awalnya dari suatu unit kecil terdiri dari personel-personel yang berkualifikasi khusus dan berkemampuan khusus yang sudah terlatih dan terdidik dengan latihan khusus dan diambil dari personel-personel terbaik dari lulusan Komando Kopasgat. Satuan Bravo 90 Kopasgat mempunyai tugas yaitu melaksanakan operasi intelijen, kemudian melaksanakan penanggulangan teror, khusus teror aspek udara. Kemudian melaksanakan operasi-operasi khusus lain sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Dalam Satuan Bravo 90 Kopasgat ini ada 3 satuan di bawahnya, yaitu Detasemen 901 Intel yang bertugas melaksanakan operasi intelijen dan sabotase, kemudian Detasemen 902 Aksi Khusus
yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan operasi penanggulangan teror aspek udara dan aksi khusus sesuai kebijakan Panglima TNI. Kemudian Detasemen 903 Bansus yang melaksanakan tugas yaitu operasi-operasi bantuan khusus seperti melaksanakan penembakan runduk, kemudian penanggulangan CBRN, kemudian melaksanakan jihandak dan melaksanakan K9. Kemudian juga ada tim Pasca yang tugasnya yaitu melaksanakan bantuan khusus dalam mendukung operasi-operasi khusus di Satuan Bravo 90 Kopasgat. Tugas-tugas yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Bravo 90 Kopasgat dari awal berdirinya sangat banyak sekali, baik itu penugasan-penugasan dalam negeri maupun penugasan-penugasan di luar negeri. Salah satu penugasan atau beberapa penugasan di dalam negeri diantaranya adalah pada awal-awal berdirinya tahun 90 terlibat dalam operasi di Timur Timur, operasi clandestine di Timur Timur, kemudian operasi di Aceh, kemudian di Papua dan beberapa wilayah nasional. Juga kegiatan-kegiatan operasi intelijen lainnya, baik di bawah BAIS TNI, BIN, maupun BNPT, kita terlibat dalam penugasan-penugasan tersebut, termasuk juga beberapa kegiatan pengamanan VVIP, khususnya kepada kepala-kepala negara yang hadir pada kegiatan KTT di Indonesia. Untuk tugas dan misi yang sudah dilaksanakan, khususnya operasi di luar negeri, ada beberapa hal diantaranya adalah khususnya operasi dalam hal non-combatant evacuation operation. Salah satunya ada 3, yaitu evakuasi WNI di negara konflik, yaitu di Yaman pada tahun 2015. Kemudian baru-baru ini yaitu evakuasi terhadap warga negara Indonesia di Afghanistan yang saat itu sedang terjadi konflik pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 ini adalah evakuasi warga negara Indonesia di Ukraina pada bulan Maret 2022. Ingin miliki official merchandise dari program Cerita Militer? Jawab pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu di Instagram @ceritamiliter_kompas.tv. Untuk prajurit Kopsus TNI sendiri, Pak, itu punya latihan-latihan rutinnya nggak sih, Pak? Ya, jadi mereka terus istilahnya belajar menguasai hingga detail, hingga mereka itu mahir alat yang menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga pada saat kita minta untuk atau perintahkan untuk melaksanakan penugasan, mereka memang dalam kondisi selalu siap. Jadi tidak ada cerita masih harus latihan lagi untuk bisa melaksanakan, kapanpun dia harus siap. Makanya latihan pasukan khusus itu harus banyak repetisi atau pengulangan, sehingga mereka benar-benar di titik tertentu itu sampai dia mati.
untuk latihan ini yang terdiri dari 3 matra, yaitu baik dari Denjaka, Bravo maupun 181 sendiri, kita sudah melaksanakan latihan jauh sebelumnya, yaitu di semester 1 sekitar bulan Juni, itu kita melaksanakan latihan Gultor, itu berada di Ancol dan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu meliputi kalau di Ancol dengan menggunakan kapal, kemudian di Soekarno-Hatta dengan pembebasan sandera di pesawat. Latihan penanggulangan terorisme kali ini sekaligus menjadi latihan untuk menyambut berlangsungnya konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan November 2022. Latihan Gultor ini dilakukan sebanyak 2 kali, yakni di Jakarta dan juga di Bali. Dalam latihan Gultor ini, diskenariokan terjadi pembajakan dan aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok teroris di pesawat dan juga kapal. Pasukan Satgultor TNI pun dengan cepat melakukan tindakan untuk melumpuhkan sekelompok teroris serta membebaskan sandera yang menjadi tawanan teroris tersebut. Menjelang berlangsungnya KTT G20 di Bali, prajurit Kopsus TNI pun semakin mengencangkan persiapannya. Di Jakarta, pasukan melakukan gladi posko dan akan dilanjutkan dengan gladi lapangan saat di Bali nanti. Dalam gladi posko, pasukan diwajibkan untuk memahami secara utuh Tactical Floor Game atau TFG. TFG adalah taktik militer yang akan diterapkan di lapangan, sehingga pasukan dari setiap unsur dapat berkoordinasi terkait perannya, baik selama latihan ataupun manuver lapangan. TFG ini juga dilakukan dengan diskusi antar prajurit, seperti cara penanggulangan kejadian di luar skenario, sehingga prajurit mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Prajurit harus tahu posisi, kemudian kondisi daerah di mana nanti mereka akan melaksanakan latihan itu. Ini dikondisikan seperti daerah yang sebenarnya, sehingga kita melakukannya pun di daerah yang juga sebenarnya. Contohnya adalah kalau kita lihat di sini, ini sasaran berada di posisi yang sama persis di daerah yang sebenarnya. Karena itu menggunakan peta yang ada di Google Map. Nah, prajurit ataupun satuan yang terlibat, dia akan tahu persis jarak dia dari sasaran itu berapa. Kalau dia adalah pasukan yang harus terjun, di setnya di mana atau drop zone-nya di mana. Dan kalau dia adalah pasukan dari aksi khusus laut misalnya, kan kita mempunyai 3 unsur darat, laut, dan udara. Mereka menguasai tempat ini harus dengan baik sejak mereka di daerah persiapan. Jaraknya berapa? Lalu kondisi di lapangannya yang mereka lihat di peta itu seperti apa, mereka sudah bisa membayangkan itu sejak di daerah persiapan. Ingin miliki official merchandise dari program Cerita Militer? Jawab pertanyaan berikut. Tulis jawabanmu di Instagram @CeritaMiliter_KompasTV.
Sebelum berangkat ke Nusa Dua Bali, prajurit Kopsus TNI melaksanakan apel kesiapsiagaan di gedung markas Komando Kopsus TNI. Di apel inilah, para pimpinan memberikan arahan kepada seluruh prajurit Kopsus TNI yang akan bertugas di perhelatan KTT G20. Terkait dengan apa yang gelar di Kopsus ini terkait dengan latihan Grutol Satgrutol TNI semester 2 tahun 2022. Ini akan kita tindak lanjuti langsung back to back untuk pengaman G20. Memang Kopsus ini terdiri dari personil-personil dari Sat 81 Kopassus, kemudian dari Denjaka Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan Sat Bravo 90 Kopasgat. Yang pertama kita cek personil, ya, cek personil, kemudian perlengkapan baik itu perorangan, baik itu senjata, kemudian perlengkapan NVG yang digunakan semuanya kita cek, termasuk kemampuan terakhir mereka menggunakan alat itu, misalnya menembak kemampuan mereka terakhir kebetulan baru 1 bulan yang lalu masing-masing sudah melaksanakan kegiatan latihan menembak. Jadi mereka memang standby force, jadi setiap saat memang siap digerakkan, jadi dia siap terus. Jadi tidak ada kegiatan dia latihan menembak, kemampuan fisik, pemeriksaan dia siap. Kita tetap harus hati-hati, ya. Biasanya kalau orang sudah merasa hebat itu sudah menjadi pekerjaannya, kadang kita lupa, ya. Kalau kita sudah lupa, disitulah awal permasalahan akan muncul. Oleh sebab itu, masing-masing perorangan saling mengingatkan, baik itu yang mau terjun, kemudian yang mau fast rope, kemudian persiapan mau pergerakan, pergeseran material dari satu tempat ke tempat lainnya, semua saling mengingatkan, diatur kecepatan, ya, kemudian jarak perkendaraan, termasuk nanti begitu kalian sudah ada di dalam lapangan. Dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali, sebanyak 408 personel Kopsus TNI tergabung ke dalam Satuan Tugas Pasukan Khusus atau Satgas Pasus. Satgas Pasus ini terdiri dari personil organik Kopsus TNI, Satuan 81 Kopassus, Detasemen Jalamangkara, Satuan Bravo 90 Kopasgat, serta Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis atau Satgas BAIS. Tugas pengamanan G20 ini bukanlah tugas biasa. Ini adalah tugas mulia, di mana akan berdampak pada keberadaan Indonesia di dunia. Harapan saya kami bisa mendukung pelaksanaan KTT G20 ini sesuai dengan tugas dan fungsi kami, yaitu mengantisipasi apabila terjadi dinamika situasi, kami bisa hadir di sini untuk mengamankan KTT G20 sehingga bisa berhasil dan sukses sesuai harapan bersama. Pada seluruh prajurit yang terlibat dalam pengamanan G20 ini, semoga tetap semangat dan laksanakan tugas dengan tulus dan ikhlas. Dan kita sama-sama mendoakan supaya kegiatan perhelatan besar ini berjalan dengan harapan kita semuanya, dan tamu-tamu negara yang bergabung dalam G20 ini bisa kembali ke negaranya masing-masing dengan senang tentunya, dengan semangat, karena membawa hasil yang luar biasa untuk dunia. Kalau alutsista memang ada beberapa yang alutsista organik dari 3 matra itu, diantaranya ya seperti kendaraan ransusnya dari Kopassus, kemudian dari atapnya dari Bravo, Denjaka, Sat 81, semuanya ada. Nah, cuman yang kita gelarkan di sini, ini hanya kebetulan yang dari Sat Bravo 90 Pasir kebetulan
untuk yang dari Denjaka Alut untuk air maupun dari 181 sudah sore ini embarkasi ke Konin Lamil untuk berangkat besok pagi jam 10.00. Tiba saatnya seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas Pengamanan VVIP G20 berangkat ke Nusa Dua, Bali. Tidak hanya prajurit, sebagian besar alutsista, kendaraan tempur, dan juga kendaraan listrik juga bertolak ke Bali menggunakan KRI. Untuk kita keberangkatan menuju ke Bali ini, kita bagi menjadi 3. Jadi tidak metode, yaitu dengan menggunakan pesawat udara, yaitu Hercules, kemudian menggunakan kapal dengan KRI, kemudian yang satu melewat darat dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang sekiranya tidak bisa diangkut melalui KRI, kita menggunakan lewat darat. Stop war. Stop war. What is at stake? Banyak hal yang dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat.